Generasi Media. Inspiratif dan informatif. Kita ikuti khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Acara ini bisa ditonton dan didengar di aplikasi Express Radio dan juga di rasiofm.co.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Rasi Media, ketemu lagi bareng Agus ya untuk kesempatan sore kali ini di acara Khidmat Ramadan edisi tanggal 1 Maret 2026. Kali ini kita sudah kedatangan narsum kita dari Salimah Kabupaten Magetan. Ya, ini kita panggilnya Mbak atau Ibu aja nih? Kak aja atau Mbak? Ibu kayak ketua nih. Oh gitu. Ada Kak Afaf ya Nur Saidah dari Salimah. Tentunya untuk kesempatan sore kali ini kita sapa dulu. Halo Kak, gimana kabarnya? Halo Kak, alhamdulillah baik sekali kabarnya. Alhamdulillah. Kakak sendiri gimana nih kabarnya? Saya kayaknya sehat-sehat aja. Oke, pagi. Sore kali ini kita akan membahas mengenai Protect Your Fruit ya, yaitu cara kebuber toksik ya. Iya, apa sih betul. yang dan juga buat namanya seperti apa itu sebenarnya kalau bicara soal toksik ya kan, ini ataupun buber ya kan, biasanya kalau Ramadan di hari ke-11 itu banyak ya kegiatan-kegiatan dari masyarakat mengadakan buber, tapi malah ujungnya pamer kayak gitu. Betul sekali Kak. Saya punya mobil baru nih. Nah, mungkin lebih dijelaskan lagi untuk pendengar Radio Rahasia FM Magetan di acara Khidmat Ramadan ini, silahkan nih Kak. Oke, sebelumnya terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, saya Afaf Nur Saidah, bisa dipanggil Kak Afaf yang pada sore hari ini alhamdulillah diberi kesempatan yang sangat luar biasa untuk sharing dan berbagi dengan teman-teman Resi FM Magetan. Dan tentunya pembahasan hari ini gak kalah menarik ya teman-teman. Ya, tadi udah disebutin sama Kak siapa tadi, lupa ya namanya. Agus. Oh ya Kak Agus. Bahwasannya pembahasan kita hari ini adalah tentang menjaga kedamaian kita atau kewarasan kita atau kesehatan mental kita, terutama di bulan Ramadan gitu ya. Karena di sini kan momen Ramadan itu baik sekali momen bukbernya ini Kak ya. Iya, betul. Nah, tentunya di bulan Ramadan ini selain menjaga fisik supaya puasa kita lancar, kita juga harus memilih lingkungan yang sehat selama Ramadan supaya mental kita terjaga. Oh gitu. Gitu. Oke. Jadi kalau misalkan Kak Agus tadi pernah ngedenger ya bukber yang toksik tuh kayak gimana sih? Karena kita tuh sering gak sih ngerasa kalau misalkan bulan Ramadan itu harusnya tenang, damai gitu ya. Kan dibuat kesempatan untuk berkumpul sama saudara mungkin Iya, atau teman betul. lama gitu Iya, ya betul. kan. Tapi malah jadi bulan yang paling bikin social anxiety atau kekhawatiran tentang sosial tadi ya naik drastis gitu ya. Iya, Nah, betul. coba misalkan kita cek notif WhatsApp kita deh sekarang gitu ya. Pasti udah penuh banget nih sama undangan bukber gitu ya. Mulai dari SD, SMP, SMA. Kok saya belum ada ya Kak? Coba dicek lagi Kak, siapa tuh terlewat gitu kan. Iya. Ya tapi jujur aja gitu ya, dari teman-teman berapa banyak sih undangan itu yang benar-benar bikin kita itu senang gitu. Nah, apakah jangan-jangan justru dengan adanya undangan-undangan atau notif WhatsApp terkait bukber ini bikin diri kita tuh cemas sebelum kita tuh bahkan sebelum kita datang ke acara tersebut kayak gitu. Oke. Nah, fenomena yang kita lihat sekarang bukber itu terutama bagi remaja-remaja nih Kak, bagi anak-anak muda ya seringkali bukan lagi soal silaturahmi gitu, tapi berubah jadi ajang pamer pencapaian ya kan? iya, betul. Atau tempat berkumpulnya pertanyaan-pertanyaannya penghakiman gitu, misalkan kapan nikah gitu ya. Atau ada yang nanya soal IPK kuliah atau soal kapan lulus dan lain sebagainya. Kapan punya anak? Ya itu termasuk juga sih Kak. Kita sering banget gitu ya Iya, dengar kayak betul. gitu. Nah, secara psikologis ini tuh yang disebut sebagai social stress. Nah, bukannya dapat pahala atau ketenangan, kita malah dapat lonjakan hormon kortisol atau hormon stres karena lingkungan yang kompetitif dan menghakimi. Oh, Jadi gitu. banyak dari kita akhirnya datang tuh bukan cuma karena takut dibilang sombong atau takut ketinggalan momen, alias pernah dengar gak Kak istilah FOMO atau fear Iya, of betul. missing ya, FOMO gitu ya, anak muda zaman sekarang tuh FOMO gitu ya. Padahal ketika kita memaksakan diri untuk hadir gitu ya di lingkungan yang gak sehat, itu bisa bikin kita mengalami cognitive dissonance atau ketidaknyamanan mental karena tindakan kita ya, misalkan tadi datang ke bukber itu gak sejalan dengan apa yang kita rasakan, kita merasa tertekan Oh gitu. Tapi kenapa sih momen buka bersama sering berubah menjadi situasi yang
yang tidak nyaman. Itu dia Kak, mungkin karena tadi ya pamer pencapaian, kemudian akhirnya kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Padahal kan sebenarnya setiap orang kan fase hidupnya kan berbeda-beda, sehingga muncullah perasaan-perasaan seperti yang tadi yang kurang nyaman itu ya. Akhirnya ada social anxiety, kemudian kita juga merasa stres karena terstimulasi dengan adanya itu tadi perbandingan pencapaian atau pamer pencapaian dari orang lain seperti itu. Nah, Gitu. sebagai sarjana psikologi, aku mau ngajak nih teman-teman untuk mengenal satu superpower yang penting banget, yaitu namanya assertive communication atau komunikasi asertif. Nah, ini ada teori dari Alberti dan Emmons menyebutkan bahwasannya asertif itu adalah kemampuan kita untuk jujur sama perasaan sendiri tanpa harus menyakiti orang lain. Betul sekali. Nah, keren jadi ini. ketika kita menjadi asertif itu bukan berarti kita itu jahat Kak atau enggak setia kawan gitu ya. Oke. Justru ini adalah bentuk boundary setting atau penentuan batasan diri seperti yang dijelaskan oleh Anne ya. Seperti kayak kita tuh kalau di dalam diri kita tuh ada pagar gitu ya. Kalau pagar itu enggak kita jaga, Betul. maka ya orang lain tuh bakal masuk seenaknya nih Kak dan menginjak-injak taman ketenangan di dalam kehidupan kita kayak gitu, sehingga mengatakan enggak ke bukber atau mengatakan ya istilahnya menolak dengan halus ya kepada undangan bukber gitu yang kita tahu bakal bukber itu akan toksik gitu ya, adalah cara kita menjaga pagar itu supaya tetap tegak. Artinya kedamaian selama atau kesehatan mental kita, kedamaian kita bisa bilang kayak gitu ya, selama bulan Ramadan itu terjaga seperti itu. Berarti lebih baik nggak usah ngadain bubur aja nih. Tergantung ya Kak. Ini tadi kan ada catatannya gitu. Saya jadi takut nih ya mau bubur ya. Nanti takutnya teman-teman malah sukses, saya enggak, ya kan kayak gitu. Ya mungkin itu salah satu faktor yang kita sebut mungkin sebagai bukber yang toxic gitu ya. Tapi kalau misalkan memang bukber untuk ajang silaturahmi, untuk bereuni bersama keluarga ataupun teman, ya pastinya itu adalah hal yang positif gitu ya Kak. Iya, betul. Ini kayak Mbak Rara ini juga katanya memang benar ya menurut Mbaknya sih, ya kan, mendingan di rumah saja. Yang ada bubur itu maghrib kan, bubur menjelang maghrib ya pasti telat untuk isya dan juga tarawihnya juga. Iya betul, itu salah ya satu kan? faktornya juga nih Kak. Sehingga kita banyak lalainya nih ya kalau misalkan kita bukber kayak gitu. Nggak mungkin kalau bubur itu cuma mungkin berbuka aja kan, nggak mungkin. Iya, ya kan? pasti ada A B C D sampai Z gitu ya Kak. Betul sekali. Tapi kalau menurut Kak Fafa ya, jenengan mungkin juga usianya masih muda ya kan. Nah, dengan perkembangan teknologi seperti saat ini, menurut Panjenengan gimana nih untuk remaja sekarang ini? Ya untuk remaja sekarang mungkin kalau misalkan dalam konteks bukber yang toxic ini ya Kak ya, Iya, mungkin kita harus lebih memilih atau memilah lagi ya, bisa lebih selektif lagi untuk misalkan kita punya undangan, banyak sekali undangan bukber, nah kita tuh nanti bisa memilih atau memprediksi nih Kak, sekiranya kayaknya kalau misalkan undangan ini tuh isinya orang-orang yang sebenarnya aku hindari atau enggak sih, atau lingkungan yang sebenarnya aku tahu nih bakal nanti di sana kita itu pasti membicarakan hal-hal yang gak baik. Nah kita kan bisa identifikasi lebih awal gitu ya Kak ya. Jadi untuk remaja-remaja sekarang ya pastinya tentunya harus lebih selektif lagi gitu supaya enggak tadi ya keterjerumus atau kita terjebak dalam situasi yang kurang menguntungkan gitu ya. Awalnya niatnya baik untuk bukber, ternyata kita malah pulang itu merasa banyak sekali hal yang kurang mengenakan gitu dalam diri kita gitu. Oke. Iya. Tapi kalau bicara soal ciri-ciri ya, ini ciri-ciri bubur yang sudah masuk kategori toksik tadi gimana? Oke, itu nanti pikir ada di pembahasan selanjutnya nih Kak. Oh gitu, oke, Iya. siap. Kita sekarang ngebahas dulu aja nih gimana cara prakteknya supaya assertive communication tadi ya Kak, atau komunikasi asertif tadi, supaya kita tuh nggak canggung dalam menolak atau mengatakan tidak gitu pada bukber yang menurut kita nggak nyaman gitu untuk kita datangi. Nah kita bisa pakai teknik namanya I statement, atau jangan fokus untuk menyalahkan mereka gitu, orang yang mengundang misalkan atau lingkungan yang akan kita datangi, tapi lebih fokus kepada kondisi kita sendiri atau diri sendiri gitu ya. Misalnya daripada bilang kalian mah bukber mah isinya cuman gibah aja, atau isinya ntar cuman paling pamer ini pamer itu gitu ya. Lebih baik kita bilang aku kayaknya lagi butuh waktu deh untuk istirahat di rumah minggu ini, jadi aku izin absen dulu ya kayak gitu. Jadi dengan begini kita tuh akan melakukan self preservation atau menjaga energi mental diri kita sendiri
sendiri gitu. Karena gitu. di dalam psikologi ini kita mengenal istilah social pruning, yaitu proses di mana kita tuh secara sadar memilah hubungan mana yang memberikan nutrisi mental atau ya sebagai dampak positif untuk mental kita ya, dan mana yang justru menguras energi kita. Seperti tadi yang ditanyakan Kak Agus ya tadi, gimana sih untuk remaja sekarang tuh supaya bisa menghindari bukber yang toksik gitu ya. Ini kita bisa pakai social pruning itu ya. Kita memproses nih secara sadar atau memilah hubungan mana yang sekiranya membuat mental kita tuh terjaga, atau justru hubungan mana atau lingkungan mana yang justru akan menguras energi kita kayak gitu. Oh gitu. Betul Kak. Masya Allah. Jadi harus benar-benar hati-hati juga ya. Iya betul sekali Kak. Oke, kalau gitu saya lebih baik di rumah aja bubernya ya. Enggak sih Kak, tadi kan ada catatan ya Kak. Mungkin lebih baik buber sama keluarga aja ya. Iya, kalau sekiranya kondisinya memang di luar kurang ya kita tadi bilang kurang baik ya, bolehlah kita memilih dengan keluarga aja. Oke, mungkin sahabat terasi yang mau ikutan nimbrung untuk acara kita di Khidmat Ramadan ya, silakan bisa bertanya melalui WhatsApp-nya di 0811202906 atau bisa telepon di 0351 896137, dan acara ini juga bisa ditonton di fanspage-nya Rasi Magetan ya. Jadi Anda bisa nonton di situ. Dan sahabat Rasi Media, kembali lagi di acara Khidmat Ramadan bersama Salimah dan juga ada Kakak Afaf Nur Zahidah ya. Tentunya kalau bicara soal buber masih banyak lagi yang perlu kita bahas. Betul sekali supaya pendengar Radio Rasi FM yang lagi nonton maupun yang lagi mendengarkan bisa antisipasi ya. Ini kayaknya Kak Rara juga antisipasi banget ya. Ini lagi dengerin di rumah ya, namanya Rara. Ini ada yang telepon, kita angkat dulu atau gimana nih? Boleh Kak, boleh. Boleh ya. Halo, selamat sore. Selamat sore Kak Agus sama Kak siapa ini? Kak apa Ibu? Ya, semoga Kak Agus sama Kak ini sehat selalu ya. Iya, amin. Ini Madiun Puanas Doling. Oh gitu, oke. Ini saya mau menanyakan, bukan nanya ya, apa pendapat ya? Iya. Kan saya punya anak yang nomor 3 itu kan umurnya udah 21. Nah kemarin itu kan ceritanya tahun-tahun sebelumnya itu kan dia buber gitu loh. Oh buber. Tapi ya. bubernya itu ya seperti yang sudah diutarakan tadi. Nggak nggak inilah pokoknya. Terus akhirnya buat ajang ya pamer itu tadi. Pamer mobil loh ya. Oh, beda, kelasnya kan beda. Kalau yang pamer mobil itu biasanya kan artis-artis itu. Oke. Kita ini artis Madiun. Ya gitu. Terus akhirnya saya menyarankan gini loh. Selain bukannya nggak boleh buber itu enggak. Kalau buber itu kan biasanya selain menyita waktunya gini, waktu untuk sholat itu akhirnya kan ketinggalan, nggak jadi sholat kan. Iya betul. Akhirnya meninggalkan sholat. Terus saya mengutarakan, maksudnya mengasih saran ke anak saya sama teman-temannya itu mending boleh kumpul menjalin silaturahim. Kita bikin aja sebagai kayak ini bakti sosial gitu loh. Jadi kita buka bersama, tapi diadakan di salah satu kayak di yatim piatu atau di pantiasuhan gitu, atau di mana pokoknya yang sekalian membantu gitu loh. Terus di situ kan otomatis kalau ada tempat itu kan otomatis kita kan bisa jeda, ibaratnya waktu sholat kan menjalankan sholat dulu gitu loh. Dan nanti kan bisa berlanjut gitu loh. Nah untuk awal-awal ya berjalan 2 tahun itu maksudnya lancar gitu. Terus akhirnya tuh banyak yang mengundurkan diri kan, nggak enak kalau gitu itulah. Maksud saya tuh bagaimana caranya, saya minta sarannya untuk maksudnya biar anak-anak, teman-teman anak-anakku tuh mau gitu loh. Jadi kan kita selain mengadakan buber, kita merangkul untuk kegiatan sosial gitu loh. Jadi jangan sampai terus aku duwe iki akhirnya nggak mau gitu loh. Kan kita nggak ada salahnya berbagi yang nggak
ibunya gitu loh, Mbak Kak ya. Iya, betul. Oke. Gitu loh, jadi saya minta pendapatnya atau sarannya gitu. Oke, Sebelumnya saya siap. ucapkan terima kasih. Ngoten mawon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Kak Afaf? Masya Allah, ini sangat insightful banget ya dari Ibu siapa tadi namanya? Bu Ari. Oh, Ibu Ari, Nanti Masya kalau Allah. kalau ke Madiun nanti mampir ke sana karena Gitu, kayak. nasi padang di Juragan. Masya Allah. Iya Bu Ari, malah saya yang terinspirasi gitu ya dengan pertanyaannya Bu Ari gitu ya, karena tadi Ibu Ari bilang bahwasannya ternyata sudah ada bukber yang sangat bermanfaat ya. Ternyata diselipi dengan kegiatan sosial gitu Kak. Wah, itu betul. mind blowing banget sih, karena jarang juga ya Kak. Ya mungkin sekarang banyak gitu, tapi dengan komitmen atau keistiqomahan tadi ya, atau konsistensi untuk melakukannya secara terus-menerus tuh memang agak sedikit struggle gitu ya untuk anak muda. Tapi pertanyaan tadi, gimana sih caranya supaya anak remaja atau misalkan teman-temannya dari putranya Bu Ari tadi gitu ya mau betul. untuk melakukan kegiatan bermanfaat gitu ya. Tentunya saya mengapresiasi sekali ya Bu ya, itu Masya Allah ide yang sangat keren sekali gitu ya, karena jarang-jarang gitu ya ada yang kepikiran bukber sambil di panti asuhan atau dan lain sebagainya. Mungkin kalau sekarang jika kita misalkan kita sudah tahu nih bahwasannya lingkungan dari yang sebelumnya mengadakan itu kurang mensupport gitu ya Kak ya. Nah itu mungkin kita bisa untuk kita biasanya kalau anak muda sebutnya open volunteer gitu Kak. Nah open volunteer ini jadi untuk kegiatan seperti tadi, misalkan buka bersama di panti asuhan atau apa gitu, atau buka bersama sambil berbagi di mana gitu, itu bisa kita kampanyekan atau bisa kita suarakan lebih banyak lagi di media sosial. Nah sekarang kan karena media sosial itu baik banget nih Kak, dan aku kebetulan juga beberapa kali mengikuti kegiatan seperti itu gitu, dan memang kayak gitu tuh biasanya mereka promosinya atau menyebarluaskan informasinya itu ya salah satunya caranya dengan menyebarluaskan di media sosial, di Instagram, di TikTok, mungkin di Facebook gitu ya kayak Ibu. Jadi mungkin bisa membuat pamflet untuk misalkan buka bersama dengan misalkan komunitas alumni SMA 1 Magetan gitu di panti asuhan mana gitu ya Kak ya. Nah itu kita bisa terbuka juga untuk umum gitu Kak. Jadi kita nggak membatasi hanya di lingkup pertemanan kita aja gitu, tapi kita bisa loh mengajak orang lain gitu untuk sama-sama terlibat dalam kegiatan bermanfaat tersebut kayak gitu. Jadi ketika itu dilakukan kan impactnya bukan hanya untuk teman-teman kita, untuk komunitas kita gitu, tapi ternyata orang lain pun juga merasakan. Dan aku yakin banget nih Kak bahwasannya di luar sana itu banyak banget yang tertarik dengan kegiatan-kegiatan sosial seperti itu, terutama anak muda ya Kak, karena memang sekarang tuh baik banget event volunteer gitu ya, yang mereka membuka kampanye-kampanye atau kegiatan yang ya itu tadi berbasis kegiatan sosial gitu. Dan ini ide yang sangat bagus dan sangat kreatif. Mungkin jika dipromosikan lebih lebih luas lagi, terus yang diundang juga nggak hanya komunitas tersebut, tapi bisa lebih terbuka untuk orang-orang umum. Aku yakin pasti banyak juga yang akan minat seperti itu Kak. Gitu. Nah, tapi kalau bicara dampaknya ya Kak Fafa ya, ini dampak dari psikologis dari pertemuan sosial yang penuh dengan sindiran yang di awal tadi. Itu dampaknya seperti apa sih? Apakah nanti juga membuat mental kita semakin down kayak gitu sih? Iya betul sekali. Pastinya ketika kita tadi ya memilih untuk tetap mendatangi kegiatan atau kita sebut bukber gitu, yang kita tahu bahwasannya di sana nanti kita akan misalkan bertemu dengan orang-orang yang sebenarnya kita hindari karena kita nggak mau kita merasa sakit, atau bertemu dengan orang-orang yang pernah misalkan kalau kita in case pernah dibully atau gimana gitu ya, dan sampai sekarang masalahnya belum selesai, kita tahu keadaannya akan seperti apa di sana. Meskipun kita overthinking terlalu baik itu kan nggak boleh ya Kak. Tapi maksudnya kita bisa mengidentifikasi lah sekiranya tuh akan tercipta atau tercipta situasi yang seperti apa. Nah maka ya maka ya lebih baik dihindari gitu, karena dampaknya ketika kita memaksakan untuk hadir, untuk berada di sana, ya pastinya nanti pulang akan membawa banyak sekali hal-hal yang kurang nyaman kan Kak diri kita ya, termasuknya tadi mental drained gitu ya, atau kita merasa capek gitu, sehingga ketika kita capek mental kita nggak sadar fisik kita juga ikut capek, sehingga puasanya nggak optimal, terus ibadahnya jadi terganggu kayak gitu. Dan masih
banyak lagi gitu. Kita juga bisa merasa stres atau tadi kita merasa social anxiety atau kecemasan sosial gitu ya Kak, ketika kita memaksakan di lingkungan yang menurut kita merasa emang udah nggak nyaman gitu, dan banyak sekali efek-efek lainnya kayak gitu Kak. Iya, oke. Jadi harus benar-benar hati-hati juga. Betul sekali Kak, karena Saya jadi minder nih. Kenapa minder, semoga nanti habis ini saya mau bikin story. Dilarang bikin undangan bubar. Nggak gitu juga Kak. Karena kalau bukbernya kayak putranya Ibu tadi keren banget loh Kak. Itu bukbernya berimpact untuk orang-orang sekitar juga gitu. Karena sebenarnya Ramadan ini adalah momen terbaik gitu ya untuk kita melakukan detoksifikasi sosial gitu ya. Jadi karena kita tuh ingat ya, kita nggak punya kewajiban untuk memuaskan ekspektasi semua orang gitu ya. Jadi kita berhak tuh untuk memilih datang ke acara yang bikin kita insecure atau kita stres. Nah, itu bukan sebuah bentuk kesombongan gitu Kak, tapi itu adalah merupakan bentuk self respect gitu ya. Karena kita adalah manajer atas energi atau kesehatan mental kita sendiri. Jadi untuk teman-teman jangan takut untuk bilang enggak demi menjaga kedamaian kita, terutama selama di bulan Ramadan ini kayak gitu. Tapi kalau caranya menolak undangan buber yang mungkin sudah pengalamannya kalau tahun kemarin itu mungkin dia kena sindiran ya kan, menolak dengan tidak merusak hubungan itu seperti apa? Nah ini pertanyaan pas banget sama materi kita selanjutnya nih ya. Jadi pertanyaannya sekarang adalah gimana cara kita itu mengolah tanpa bikin drama gitu ya Kak. Betul, kadang kan itu cuma alasan aja kayak gitu kan. Jadi sebenarnya aku bisa mengajak teman-teman semua untuk pakai strategi konkret yang didasari oleh teori cognitive behavior approach atau pendekatan kognitif perilaku ya, untuk menjaga kewarasan kita selama maraknya buber di Ramadan ini. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah social auditing atau audit sosial gitu ya. Nah, di dalam psikologi kita mengenal teori dari Dunbar's number yang menyatakan kalau kapasitas otak manusia itu untuk menjaga hubungan itu benar-benar aku ulangi ya Kak. Jadi kapasitas otak manusia untuk menjaga hubungan yang benar-benar bermakna atau berkualitas itu terbatas. Jadi sebenarnya kita tuh nggak harus ada nih di setiap lingkaran gitu, atau ya lingkaran tuh bisa kita sebut sebagai lingkungan lah ya gitu ya. Karena coba deh kita tanya ke diri sendiri gitu. Setelah pulang dari bukber ini, apakah kita tuh bakal ngerasa terinspirasi atau justru kita ngerasa kosong dan capek gitu ya? Kalau jawabannya adalah menguras energi, maka menolak itu adalah tindakan yang tepat untuk kesehatan mental kita sendiri, karena ini adalah bentuk self regulation atau kemampuan kita untuk mengatur respon emosional terhadap tuntutan lingkungan, terutama lingkungan yang ada di sekitar kita ya Kak. Karena betul. Ya tadi ya tuntutan kan lahir dari pertanyaan-pertanyaan sederhana. Gitu. Kemudian untuk langkah kedua, kita juga bisa gunakan teknik selective vulnerability atau kerentanan selektif, di mana banyak dari kita sebagai terutama remaja ya kita, atau anak muda lah ya gitu ya, ngerasa terjebak karena ngerasa harus bertanggung jawab atau menjawab semua pertanyaan toksik nih di meja bukber gitu ya. Oh gitu, okay. Padahal kita punya kendali nih atas informasi pribadi kita gitu kan. Kita juga berhak kan Kak untuk merasa nggak nyaman gitu jika ditanya kapan punya anak, kapan menikah kayak gitu kan. Nah jadi sebenarnya kita nggak wajib nih menjelaskan kenapa kita itu masih jomblo atau kita belum lulus atau apa rencana kita di masa depan, untuk ke orang-orang yang sebenarnya mereka cuman kepo aja gitu, cuman pengen tahu aja gitu, bukan bener-bener peduli sama kita. Nah makanya cara kita mengolahnya, kita bisa pakai teknik deflection atau pengalihan gitu ya. Misalkan nih ya Kak, kalau ada yang nanya hal yang bikin kita nggak nyaman atau itu pertanyaan sensitif, kita bisa jawab dengan santai kayak gini. Wah pertanyaan berat banget ya buat jam segini, mending kita bahas takjilnya aja yuk. Nah kayak gitu. Jadi kita bisa alihkan dengan hal-hal yang positif kayak gitu ya. Nah ini salah satu cara asertif kita untuk menjaga batasan tanpa merusak suasana yang ada di lingkungan sekitar kita kayak gitu Kak. Ini waktunya masih banyak nggak Kak? Masih
masih Oke, aman. berarti kita lanjut ke langkah ketiga nih ya Kak ya. Oke, boleh. Oke, langkah ketiga kita juga perlu paham konsep emotional labor atau menghadiri acara yang sebenarnya kita hindari itu butuh kerja keras emosional yang sangat melelahkan gitu ya. Untuk melolanya kita bisa terapkan the rule of three ya. Dalam bulan Ramadan coba nih kita bisa pilih maksimal 3 bukber yang paling bermakna buat kita. Ini salah satu cara nih Kak. Oke. 3 bukber yang paling bermakna. Bukannya kita nggak boleh bukber ya Kak. Iya, betul. Kita sangat boleh, itu bagus untuk ajang silaturahmi dan berbagi kebaikan gitu. Oke. Nah, tapi kita misalkan di kondisi yang kita bisa memilih bukber, kita bisa nih memilih pakai teori tadi ya, the rule of three, kita bisa pilih 3 bukber yang paling bermakna buat kita. Sisanya misalkan dari 100 undangan kita udah pilih 3 ya. Sisanya gitu ya. Kita bisa sampaikan penolakan dengan metode sandwich positif ya. Tadi dengan cara yang positif. Kita mulai dengan apresiasi, misalkan kayak makasih ya udah diajakin gitu. Dan juga sampaikan dengan penolakannya tegas. Tapi maaf, aku harus absen dulu karena lagi butuh waktu istirahat di rumah gitu. Oke. Dan bisa kita tutup dengan doa atau harapan baik. Semoga kalian seru ya acaranya. Jadi sebenarnya kalau kita menolak bukber tuh bukan selalu dalam konteks negatif gitu Kak. Karena kita bisa menyampaikan dengan cara yang positif ya, dengan cara yang tadi gitu. Kita bilang apresiasi dulu, makasih ya udah diajakin. Tapi maaf, aku harus absen dulu gitu ya karena butuh waktu istirahat di rumah, dan semoga bukbernya kalian seru ya. Nah kayak gitu. Jadi strategi ini tuh membantu kita meminimalisir rasa bersalah karena kita tetap menjaga etika sosial sambil menjaga integritas diri kayak gitu. Kan beda lagi nih Kak kalau misalkan kita ngeresponnya ngapain ntar di sana juga paling anggibahin orang atau paling kamu ini pamer pencapaian kayak gitu. Nah pasti orang pun juga yang mendengar respon kita kan juga akan kesal gitu. Bukannya kita dihargai dengan keputusan kita ntar malah jadi bahan inilah yang ntar kita di bukber kayak gitu. Meskipun itu luar dari kita, seperti itu Kak. Oke, siap. Nah, mungkin sahabat terasi yang mau bertanya lagi mengenai bukber yang bermanfaat seperti Bu Ari tadi, monggo ya. Mumpung ada pakarnya nih. Jadi untuk sahabat terasi jangan lupa untuk mampir juga di visual kita di Space Radio, dan juga kita juga lagi live di Facebooknya Rasi Magetan ya. Jadi sahabat terasi bisa bertanya di situ, nanti kita sampaikan ke Mbak Fafa ya, Kak Fafanya ya. Jadi jangan kemana-mana, kita jeda iklan dulu, tetap merapat di acara Khidmat Ramadan. Katanya kalau dagang bakso plus teh Sahabat Rasi Media, kembali lagi di acara Khidmat Ramadan ya. Tentunya untuk sore kali ini masih ditemenin sama Salimah Kabupaten Magetan, yaitu ada Kak Afaf ya. Nah Kak Afaf ya, mungkin ada nggak sih tambahan lagi untuk pendengar Radio Rasi FM supaya bisa mengantisipasi dan juga mengatasi yang namanya bukber yang bersifat toksik tadi? Oh iya, baik. Tentunya ada nih Kak, satu lagi terakhir nih untuk gimana cara kita mengatasi ketika kita mendapatkan atau berada di situasi yang sekiranya kita bisa mengira bahwasanya bukber itu akan menjadi toksik gitu ya. Iya, betul. Nah terakhir nih yang paling penting adalah gimana kita tuh mengatasi rasa sedih dan lelah setelah berinteraksi sosial atau ya tadi ya kita datang ke bukber yang toksik gitu ya, kita terlanjur datang gitu ya. Jadi kita bisa untuk langsung jangan buka media sosial dulu Kak, dan membandingkan hidup kita sama orang lain, karena yang seperti kita tahu ya Kak, bahwasannya media sosial yang sekarang itu juga banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan, tapi tentunya informasi itu pun bisa dalam hal yang positif maupun negatif gitu. Takutnya ketika kita udah merasa capek setelah menghadapi situasi yang melelahkan ya, terutama tadi di lingkungan yang kita bisa bilang kurang membuat diri kita nyaman, terus kita mendapatkan informasi yang tidak baik juga dari sosial media kita, ya kita nanti akan tambah merasa capek lagi secara mental gitu, sehingga lebih baik kita bisa melakukan grounding teknik atau fokus, misalkan kita fokus dulu pada pernafasan dan sadari kalau komentar orang lain itu sebenarnya refleksi dari diri mereka sendiri ya, bukan dari nilai kita yang sebenarnya. Karena ini dalam psikologi itu disebut sebagai decentering, yaitu kemampuan kita untuk melihat pikiran dan komentar orang lain cuman sebagai peristiwa mental yang lewat gitu ya, bukan sebagai kebenaran yang mutlak. Dalam artian misalkan kita dalam kondisi yang tidak mengenakan, kita kita datang ke bukber
yang kita ngerasa itu bugbernya toksik, terus ada teman kita yang ngomong atau orang yang ngomong bahwasannya ih kok kamu sampai sekarang belum lulus sih, atau ih kok kamu kayaknya aku lihat dari kemarin hidupnya gini-gini aja gitu ya, nggak ada pencapaian atau gimana. Itu pacarnya kok kemana-mana diajak, kenapa ke kelaminannya ya? Itu salah satunya juga ya kayak. Jadi itu bukanlah sebuah hal yang tentunya 100% mendefinisikan diri kita atau kehidupan kita ya Kak. Kita harus menyadari bahwasannya pikiran atau komentar orang lain itu cuma sebagai ya sesuatu hal yang lewat gitu aja, karena yang sebenarnya paling mengerti kita tuh siapa sih ya, diri kita sendiri gitu kan Kak. Karena maka dari itu kita harus pintar-pintar menyaring perkataan ataupun ya apapun itu ya dari lingkungan maupun orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Karena ketika kita berfokus pada penilaian mereka, sehingga ya kita secara nggak sadar memvalidasi itu, dan bisa jadi kita akan menjadi orang yang seperti itu juga gitu ya Kak. Sehingga kita perlu untuk berpikir positif gitu ya. Jadi sebenarnya untuk mengolah jadwal bukber saat bulan Ramadan itu bukan berarti kita jadi orang yang antisosial gitu ya Kak, atau kita jadi orang yang gak mau berbaur gitu ya dengan masyarakat, dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita. Tapi ini soal gimana kita menjadi socially intelligent atau cerdas secara sosial gitu ya. Jadi kita tahu nih kapan harus kita memberi energi dan kapan kita harus menyimpan energi itu untuk diri kita sendiri gitu. Jadi ingat nih teman-teman, it's okay to say no to others, to say yes to yourself gitu. Gak apa-apa kalau misalkan kita tuh bilang enggak gitu ke orang lain, dan bilang iya ini gak apa-apa kok untuk kebaikan diri aku sendiri. Itu bukan egois, tapi itu adalah salah satu bentuk kesadaran diri kita gitu. Karena kedamaian batin kita atau kesehatan mental kita itu adalah prioritas utama gitu ya, bukan sekedar pelengkap di bulan suci ini gitu ya Kak. Karena ya balik tadi itu tadi ya, ketika kesehatan mental kita terjaga, maka insya Allah kita juga bisa lebih mindful dalam berpuasa, terutama di bulan Ramadan ini kayak gitu. Dan menariknya nih ya untuk teman-teman pendengar Rasi FM ya, kalau kita ulik lebih dalam gitu ya, apa yang kita bahas soal assertive communication tadi ya Kak, misalkan bilang enggak ke bukber yang toksik, atau bilang iya ke bukber yang menurut kita insya Allah akan mendatangkan banyak kebaikan gitu ya. Ini tuh selaras banget loh dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu aku waktu di pesantren juga pernah belajar nih Kak dari ustadku. Jadi karena Masya Allah, nah, jadi aku teringat gitu, terus aku masukin nih ke materi ya, siapa tahu teman-teman bisa ambil hikmahnya juga dan ambil kebaikannya juga. Karena ya balik lagi ya, Rasulullah itu adalah uswatun hasanah atau teladan terbaik ya dalam hal menjaga lisan gini dan menetapkan batasan. Karena ada satu prinsip besar dalam Islam yang bisa kita jadikan pegangan saat maraknya fenomena bukber yang toksik ini Kak, yaitu tinggalkan apa yang tidak bermanfaat kayak gitu ya. Jadi Rasulullah SAW itu pernah bersabda, di antara tanda kebaikan Islam seseorang itu adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi secara psikologis ini juga adalah kunci dari emotional management gitu ya. Kalau kita tahu suatu perkumpulan atau bukber itu hanya akan berisi gibah gitu, atau saling menjatuhkan, atau bikin kita merasa rendah diri, maka yang meninggalkannya adalah sebuah bentuk ketaatan sekaligus penjagaan diri ya kan Kak. Iya betul. Nah itu juga Rasulullah ajarkan kita gitu untuk memilih lingkungan yang baik gitu. Karena kan beliau pernah dengar gak Kak, mengibaratkan bahwasannya teman itu seperti penjual minyak wangi ya kan Kak, atau tukang besi. Jadi kita pengen kan pulang dari bukber itu membawa wangi inspirasi gitu ya, bukan bawa asap stres gitu. Nah itu dia. Jadi selain itu Rasulullah juga mengajarkan kita cara berkomunikasi yang asertif melalui prinsip berkata yang lemah lembut tetapi tetap dengan benar atau tegas. Seperti yang aku tadi bilang Kak, ya tadi ya bisa dimulai dari apresiasi dulu, kemudian menyampaikan alasan kita kenapa nggak bisa hadir, dan juga mendoakan kebaikan mereka. Ternyata Rasulullah juga mengajarkan loh cara berkomunikasi asertif gitu ya, dengan berkata yang lemah lembut tetapi tetap dengan benar dan tegas. Jadi kita nggak perlu kasar gitu saat menolak undangan, nggak harus dengan cara yang bikin orang lain tuh juga nggak nyaman gitu ya.
Betul. Karena Rasulullah ini adalah pribadi yang paling lembut, tetapi kita juga harus mengingat bahwasannya beliau juga sangat tegas dalam berprinsip gitu ya. Jadi saat kita bilang, aduh maaf ya aku nggak bisa hadir nih karena butuh waktu untuk diri sendiri, itu salah satu tindakan yang insya Allah mulia juga gitu, karena menjaga diri agar tidak masuk ke lingkungan yang bisa memicu kita untuk berbuat dosa kayak gitu. Mungkin ya seperti membicarakan orang lain ya, meskipun kadang kalau di tongkrongan anak muda tuh kayak susah banget gitu ya Kak ya. betul. Ya, tapi setidaknya kita tuh berusaha lah Kak setidak-tidaknya kita meminimalisir lah untuk melakukan hal tersebut. Dan tentunya tips terakhir dari Rasulullah yang sangat relevan buat kita untuk yang sering merasa nggak enakan gitu ya, kalau kita biasanya anak muda tuh nyebutnya people pleaser gitu ya, adalah soal kejujuran. Nah, karena beliau ini bersabda bahwasannya katakanlah yang benar walau itu pahit gitu. Misalkan dalam konteks bukber, ya benar di sini adalah jujur pada kapasitas diri kita sendiri gitu. Kalau memang mental kita lagi lelah ya nggak apa-apa untuk jujur gitu. Jangan membohongi diri sendiri dengan bilang iya, tapi di dalam hati penuh dongkol gitu ya Kak. Iya aku sebenarnya nggak mau nih datang ke bukber ini gitu. Tapi ya gimana lagi gitu kan. Nah, jangan sampai kayak gitu, karena perasaan gak ikhlas itu justru bisa menghapus keberkahan silaturahmi kita gitu. Jadi teman-teman, protecting our peace atau menjaga kedamaian atau tentunya kesehatan mental kita itu bukan cuman saran psikologi aja gitu, tapi juga anjuran agama gitu ya. Dengan kita berani membuat batasan yang sehat, kita juga tidak membiarkan penilaian manusia menguasai hati kita gitu ya. Karena kita sebagai hamba tuh sebenarnya fokusnya apa sih ya? Fokusnya pada penilaian Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kalau dengan tidak datang ke bukber tertentu itu bisa membuat ibadah Ramadan kita lebih khusyuk dan hati kita lebih tenang, maka ya nggak apa-apa, lakukan aja gitu tanpa rasa ragu. Tapi ya sebaliknya gitu, kalau misalkan ternyata kita datang itu ternyata malah mendatangkan banyak kebaikan, mendatangkan keberkahan karena silaturahmi, ya kita juga nggak boleh ragu gitu untuk mengiyakan ajakannya gitu Kak, karena kan kita ibaratnya juga diajak ke kebaikan kayak gitu. Gitu. Nah ini mungkin sebelum kita tuntaskan, ada gak sih pesan lagi untuk pendengar Radio Rahasia FM yang saat ini sudah menjadwalkan mereka untuk bubernya atau yang mungkin yang belum begitu? Gimana Kak? Maaf. Pesan untuk pendengar Radio Rahasia FM Magetan. Pesan untuk pendengar Rahasia FM Magetan yang sebelum berakhir juga nih, karena matanya juga sedikit lagi ya. Karena dari tadi kita tuh udah banyak sekali bahas soal psikologi ya, soal komunikasi asertif, sampai gimana kita tuh cara mengolah tekanan di musim bukber ini ya, di marak-maraknya bukber. Nah, tapi kita juga harus, aku mau reminder teman-teman, ada satu hal yang penting gitu yang ingin kita renungkan bareng-bareng sebagai penutup gitu ya. Kenapa sih kita tuh sering merasa begitu berat gitu buat bilang enggak gitu? Kenapa kita sering merasa kecil di depan ekspektasi orang lain gitu? Padahal sebenarnya ekspektasi orang lain, perkataan orang lain, ataupun hal-hal yang mereka bicarakan atau mereka merefleksikan kehidupan kita atau diri kita seperti atau apa, itu sebenarnya bukan mendefinisikan diri kita sebenarnya gitu ya. Karena jawabannya ternyata seringkali karena kita tuh lupa nih di mana letak harga diri kita yang sebenarnya. Gitu. Nah, kalau misalkan dalam psikologi nih Kak, kita nyebutnya sebagai external locus of control, atau saat kita itu membiarkan kebahagiaan kita ditentukan oleh validasi orang lain. Waduh, ini ngeri banget sih kalau sampai ada di fase kayak gini Kak. Bayangkan untuk bahagia aja harus menunggu orang bilang, ih kamu itu cantik ya, ih kamu itu keren ya. Waduh, terus sampai kapan kita merasa puas terhadap diri kita sendiri gitu kan ya Kak. Padahal Al-Quran sendiri pun sudah memberikan kita pengingat yang sangat kuat di dalam surat Al-An'am ayat 32 yang bunyinya adalah, dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sendau gurau, sedangkan negeri akhirat itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Nah, ini udah ditekankan. Tidakkah kamu mengerti ya? Karena ayat ini adalah pengingat buat kita semua bahwasannya keriuhan di meja bukber, kemudian ajang pamer pencapaian, atau pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan itu sebenarnya hanyalah bagian dari permainan dunia yang fana gitu. Kalau kita terlalu lelah mengejar ridho manusia, atau kita terlalu lelah mengejar
ekspektasi manusia, validasi manusia, ya kita akan bakal kehilangan tenaga gitu untuk mengejar ridhonya Allah gitu. Karena mungkin kita akan merasa puasnya ketika manusia yang memberi apresiasi kepada kita gitu kan. Wah, bahaya banget kan Kak gitu. Iya, Masa betul. kalau Allah kan kalau sampai kita melupakan Allah kan, itu ya bahaya banget gitu ya. Maka dari itu protecting our peace atau menjaga kedamaian kita itu bukan berarti kita sombong atau memutus silaturahmi. Justru itu adalah upaya kita untuk menjaga jiwa kita agar tetap jernih dalam beribadah, terutama dalam Ramadan kayak gitu. Terutama nih di surat Ar-Ra'd ayat 28 ini juga diingatkan lagi nih kita, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram itu dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram. Ini sudah ditekankan ya Kak, dengan mengingat Allah gitu, bukan dengan mengingat validasi manusia atau dengan mengingat ekspektasi manusia terhadap kita kayak gitu ya. Karena ayat ini menegaskan bahwasannya secara psikologis maupun spiritual bahwa ketenangan kita itu tidak datang dari banyaknya undangan bukber nih, atau tidak datang dari banyaknya apresiasi dari orang lain gitu. Karena ketenangan itu sebenarnya datang dari kedekatan kita dengan Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kalau kita memilih untuk di rumah aja, kemudian memperbanyak tilawah atau sekedar beristirahat demi menjaga kesehatan mental, membuat kita lebih tentram dan lebih dekat dengan Allah, ya just do it gitu. Jangan pernah merasa bersalah untuk menolak ajakan bukber gitu. Tapi ya sebaliknya juga ya Kak, jangan sampai kita menutup tali silaturahmi gitu ya. Betul. Dengan sedikit-sedikit mendefinisikan semua bukber itu toksik gitu. Wah, itu nanti salah pengertian ya Kak ya. Oke. Kayak gitu. Terima Ya. kasih Kak Afaf ya yang sudah memberikan wawasan kepada kita di khidmat Ramadan menjelang berbuka puasa ini. Semoga menjadi referensi, menjadikan ilmunya Amin, ini amin. bisa dimanfaatkan oleh pendengar Radio Rasa FM. Mungkin sahabat terkasih yang lagi dengerin baru tadi tengah-tengah ya kan, ketinggalan, nanti ya bisa nonton di YouTube-nya Radio Rasa FM, karena habis acara ini langsung kita upload di YouTube-nya Rasi Media. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap merapat terus bersama Radio Rasa FM karena habis ini nanti ada dai kecil ya. Terima kasih ya Kak Afaf ya dari Terima kasih Salimah. juga Kak Agus karena udah memberi kesempatan untuk sharing dengan teman-teman Rasi FM. Wah, ini kayaknya lain kesempatan next kita minta datang lagi untuk mengisi di acara anak muda nih. Udah kayaknya. boleh nih Kak, boleh. Oke, baik sahabat Rasi, kita tuntaskan dulu di acara khidmat Ramadan di kesempatan sore kali ini. Ketemu lagi di lain kesempatan. Saya dan juga Kak Afaf mohon pamit. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, baru saja Anda ikuti khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.